Halo teman-teman, selamat datang di channel Rebahan 24 Jam. Dan teman-teman, untuk menemani kalian ya rebahan kali ini, aku akan membawakan sebuah alur cerita film yang baru sekali dirilis pada tahun 2023 dengan judul Desperation Route. Kira-kira bagaimana keseruannya? Yuk langsung saja kita mulai. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang ibu dan anak yang hidup menggelandang, tidak punya keluarga, suami ataupun sanak saudara. Ada Meben, si ibu, dan si Anna, si anak yang masih berusia 7 tahun. Mereka berdua sudah melakukan perjalanan yang sangat panjang dari satu kota ke kota lain yang ditempuh dengan berjalan kaki, di mana Meben beralasan bahwa perjalanan ini dilakukan untuk menemukan seorang pria bernama Jason yang merupakan ayah kandung dari Anna. Bertahun-tahun sejak kelahiran Anna, mereka berdua sudah hidup menderita di jalanan tanpa bekal, tempat tinggal, dan kehidupan yang layak. Yang meski begitu, Meben tak henti-hentinya menyemangati sang anak dengan mengatakan bahwa akhir dari perjalanan mereka adalah kota Mississippi yang merupakan tempat kelahiran sang ayah alias Jason, dan membuat Anna percaya bahwa kebahagiaan akan dirasakan apabila mereka sudah menemukan ayah kandungnya. Selama ini, keduanya bertahan hidup dengan cara mengemis atau jalur instan, yaitu mencuri, di mana tindakan ini sebenarnya sangat berat diambil oleh Meben, yang jika tidak terdesak-desak amat, Meben ogah melakukan tindakan kriminal seperti ini, apalagi harus melibatkan putri kecil tercintanya. Tiba di pinggiran kota Mississippi, Meben yang ingin putrinya merasakan tidur di atas kasur empuk pun rela mengeluarkan sejumlah uang untuk menyewa kamar di sebuah hotel murah, padahal sisa uang yang dimilikinya sudah sangat limit dan tak akan cukup untuk mereka makan selama 2 hari ke depan. Sehingga Meben harus putar otak untuk mencari uang dengan cara yang cepat. Saat itulah Meben tak sengaja melihat beberapa wanita muda laki-laki ya yang menjajakan dirinya untuk para customer, yang kebanyakan adalah para sopir truk yang hobi jalan sembarangan, di mana Meben terpikir untuk mengikuti apa yang mereka lakukan, sehingga ia pun pergi keluar untuk meninggalkan Anna sendirian, berharap ada sopir yang tertarik. Dan ya, bukannya untuk malah buntung, Meben justru malah kedatangan tamu tak diundang, yakni seorang petugas polisi yang sedang melakukan patroli, di mana beliau mencurigai adanya aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh Meben, sehingga beliau pun memaksanya untuk masuk ke dalam mobil untuk dilakukan pemeriksaan di kantor polisi. Meski sudah berkali-kali memberitahu tentang putrinya yang masih di kamar, bapak petugas pun terus saja tancap gas, seolah tak peduli dengan apa yang dikatakan Meben. Dan alangkah terkejutnya, kita semua saat baru menyadari jika beliau, bapak polisi yang terhormat ini, tidak membawa Meben ke kantor polisi, melainkan ke tempat sepi di bawah jembatan untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Seperti yang sudah kalian bisa tebak ya, beliau ini memaksa Meben untuk melayaninya di dalam mobil, yang setelah 1 menit berlalu ia pun melarang Meben untuk jangan dulu berpakaian, karena rupanya si bedebah ini sedang menghubungi 2 rekannya sesama polisi untuk datang ke tempat ini dan menyuruh mereka untuk menjajani gratisan tersebut yang sudah disediakan. Meben benar-benar tak bisa berbuat apa-apa ketika oknum ini mengancam akan membawanya ke kantor polisi. Dan daripada dirinya dikurung di kantor polisi, dia akhirnya memilih, dan di sini dia juga tidak mau untuk meninggalkan putrinya sendiri. Meben akhirnya memilih untuk pasrah dengan mengatakan bahwa dia akan melakukannya, tetapi ketika si oknum sedang belengah alias melihat ke arah lain, Meben yang terdesak pun nekat mengambil pistol milik petugas yang berada di jok depan dan melepaskan 2 kali tembakan hingga si oknum tewas. Saat itu juga Anna yang menyadari ibunya hilang pun hanya bisa menangis, terlebih lagi pintu kamar hotelnya terkunci, membuatnya tak bisa kemana-mana. Yang ketika Meben muncul, tangisan pun semakin menjadi dengan Meben yang memeluk erat putri kecil tercintanya. Beralih ke tempat lain, di sini saya akan memperkenalkan kepada seorang pria bernama Russell
yang baru saja bebas dari penjara setelah menjalani hukuman selama 7 tahun gara-gara kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seorang pemuda tewas di tempat, di mana sampai detik ini Russell masih merasa bersalah atas kejadian tersebut. Tiba di kota Mississippi yang menjadi kampung halamannya, Russell sudah disambut oleh seorang pria jembros yang bernama Larry bersama dengan adiknya yang langsung menghajarnya karena pemuda yang Russell tabrak 7 tahun lalu adalah anak kandung dari si Larry ini. Tiba di rumah, di sini saya akan memperkenalkan ya ayah dari Russell yang wajahnya mungkin tidak asing. Beliau bernama si ayah saja ya, dan istri barunya yang langsung menyambut kegembiraan kepulangannya. Russell dan ayahnya pun mengobrol berdua tepat di depan rumah, membahas tentang kondisi Russell yang apakah everything is fine. Russell pun mengungkapkan rasa bersalahnya yang tak kunjung hilang. Dia merasa bahwa 7 tahun di penjara tak membuat dirinya merasa lebih baik. Setiap detik, setiap saat dia selalu dibayang-bayang oleh sosok pemuda yang dia tabrak. Bahkan untuk BAB sekalipun ia harus meminta tolong teman sekamarnya untuk menyiramkan karena saking merasa bersalahnya di atas kematian dari anak kandungnya si Larry itu. Menyadari sang anak butuh waktu dan tempat untuk menyendiri, sang ayah pun menyuruh Russell untuk tidur di rumah lama mereka yang ada di dekat kota, sekaligus memberikan sebuah senapan berburu untuk dia jaga-jaga karena pastinya Larry akan terus meneror kehidupannya atas insiden 7 tahun lalu. Tak betah diam di rumah, Russell pun pergi ke bar untuk minum, tetapi karena situasinya yang terlalu ramai dan banyak suara-suara berisik yang muncul membuatnya merasa tidak nyaman, sehingga Russell pun langsung pergi keluar untuk kembali menyendiri. Bingung akan pergi kemana, Russell pun memberhentikan mobilnya di pinggir jalan dan mulai menunjukkan kondisi psikologisnya yang tidak baik-baik saja, di mana Russell sepertinya mengalami suatu kondisi yang dinamakan dengan guilt complex, atau suatu kondisi yang membuat seseorang terus-menerus merasa bersalah atau melakukan kesalahan. Bahkan sebelum melakukan sesuatu ia sudah merasa bakal melakukan kesalahan. Perasaan bersalah terus-menerus dapat membuat seseorang mengalami kecemasan berlebihan dan malu akan diri sendiri. Karena dianggap mencurigakan, Russell pun diberhentikan seorang petugas yang sedang berpatroli bernama Boyd, yang ternyata adalah kawan lama Russell yang sudah berteman sejak kecil. Yang karena Boyd adalah polisi yang sangat mematuhi peraturan, ia pun terpaksa harus memeriksa mobil Russell dan menemukan senjata berburu yang sebenarnya adalah sebuah tindakan ilegal. Namun karena mereka berdua adalah teman, Boyd pun memberikan kompensasi dengan hanya memberinya peringatan dan menyuruh Russell untuk segera pulang ke rumahnya. Kembali ke Mabon dan Anna yang memutuskan untuk tinggal di rumah singgah atau sejenis tempat penampungan. Sementara bagi orang-orang jalanan, di mana Mabon bertanya kepada penjaga apakah ada pekerjaan untuknya, si penjaga pun mengarahkan Mabon pada sebuah kafe yang lokasinya tak jauh dari sini, yang kebetulan sedang membutuhkan tukang cuci piring. Sementara itu Larry terlihat sedang berada di rumah Russell menunggu kepulangannya, yang karena tak kunjung datang, Larry pun melampiaskan kesalahannya dengan cara merusak pintu dan kaca jendela menggunakan linggis. Mabon sendiri terlihat sedang bekerja di kafe yang hari-harinya dilalui dengan penuh kebahagiaan bersama dengan putri kecilnya. Sampai suatu hari ketika dia pulang bekerja, Mabon langsung dibuat panik ketika barang-barang pribadinya sudah menghilang dari tempatnya. Padahal di dalam situ ada pistol milik si petugas yang menjadi barang bukti atas pembunuhan yang dilakukannya. Entah kenapa di sini Mabon tidak membuangnya saja, sehingga sekarang ia harus kerepotan sendiri ketika dirinya dan Anna harus pergi dari rumah singgah ini, sekaligus harus diam-diam mengambil pistol yang disimpan di ruangan. Mabon dan Anna pun lari sejauh mungkin supaya tidak tertangkap oleh si penjaga. Dan di sini tepat saat Russell baru keluar dari bar, Mabon pun langsung menodongkan pistol dan memintanya untuk bawa dia sejauh mungkin. Di perjalanan, si kecil Anna pun kebelit pipis sehingga Mabon terpaksa harus memberhentikan perjalanan. Yang di situ Russell berhasil merebut pistolnya dengan mudah, dan sebagai seorang pria sejati,
Mas yang masih punya hati Rooney, Russell tidak langsung mengusir Mabon keluar dari mobil atau memanggil pihak berwajib atau memarahinya, tetapi meminta Mabon untuk menceritakan siapa dirinya, mau kemana dan punya siapa pistol tersebut. Berlokasi di tempat sepi, Mabon setuju untuk menceritakan semuanya, bahwa pada intinya dia tidak tahu akan pergi kemana. Satu-satunya alasan dia tetap bertahan hidup adalah karena anak putri kecilnya. Di sini perihal pistol yang dibawanya, Anna menceritakan detail kronologisnya. Yang di situ Russell tak bisa berkomentar banyak karena memang si pelaku alias si oknum polisi pantas menerima hal tersebut. Saat ditanya mengenai ayah dari Anna alias pria yang sudah menghamilinya, Mabon pun menjawab bahwa dia sudah meninggal 7 tahun lalu, sehingga Russell pun semakin lebih simpati kepada ibu dan satu anak sebatang kara ini. Beralih ke Larry yang mendatangi rumah mantan istrinya hanya untuk bisa bertemu dengan anak bungsunya, di mana rumah tangga Larry ini hancur setelah dirinya menjadi seorang peminum berat dan beberapa kali melakukan tindakan kekerasan kepada sang istri, yang itu semua dipicu oleh kematian anak sulungnya yang tewas ditabrak Russell. Sehingga sangat masuk akal apabila Larry sangat membenci Russell karena selain menewaskan putra sulungnya, Russell juga telah menghancurkan kehidupan rumah tangganya. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Russell membawa Mabon dan juga anaknya ke rumah ayahnya untuk dititipkan di sana, di mana Mabon dan Anna diizinkan untuk tidur di lubung belakang yang ada kasurnya, sehingga hal tersebut membuat Anna menjadi senang. Untuk sementara waktu, Mabon bisa bernafas lega setelah Anna mendapat tempat tinggal dan lingkungan yang layak. Apalagi ayah Russell begitu baik mau menerima mereka di tempat tinggalnya, bahkan mengajak si kecil Anna untuk memancing bersama Anna, yang pemandangan tersebut membuat cukup Russell seolah memiliki keluarga. Sementara itu, kita akan melihat Larry mendatangi pertandingan anak bungsunya sambil minum Homer, yang tentu saja hal itu membuat mantan istrinya menjadi geram. Sempat bertemu langsung dengan si bungsu dan mencoba mengajaknya jalan-jalan bersama. Si bungsu yang melihat sang ayah dalam kondisi mabuk tentu saja merasa tidak nyaman dengan ajakan tersebut, yang ujung-ujungnya Larry menjadi tak terkendali hingga petugas kepolisian harus mengamankannya. Setelah dibebaskan, Larry ditemani adiknya pun pergi ke makam si sulung untuk sekedar mengunjunginya sambil mengirimi hadiah, tapi bukan berupa doa, melainkan koin logam, yang pada titik ini kita bisa melihat bahwa Larry sebenarnya bukan orang jahat, melainkan hanya seorang yang sedang butuh didengarkan. Tetapi apalah daya, mantan istri dan anak bungsunya sudah kepalang lilivil terhadapnya, sehingga Larry hanya bisa berbuat sendiri semaunya tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya. Kembali ke Russell dan Mabon yang terlihat sedang berduaan, mereka melakukan deep talk tentang kehidupan masing-masing, yang ketika giliran Russell berbicara, ia pun menceritakan tentang insiden 7 tahun lalu ketika dia sedang bertengkar dengan kekasihnya Russell yang masih diliputi rasa bersalah pun. Di sini minum-minum Homer sambil mengendarai mobil tepat saat ada pasangan kekasih yang sedang berjumpa di tengah jalan. Mentang-mentang sudah malam dan jalan raya sepi kendaraan, pasangan kekasih ini dengan bodohnya memarkir mobil tepat di jalan dengan lampu yang dimatikan, sehingga Russell yang masih dalam pengaruh alkohol pun tak sempat menginjak rem, sehingga terjadilah kecelakaan yang membuat si pemuda tewas terjepit mobil. Dan ternyata ya, untuk faktanya yang ditabrak oleh orang ini adalah Mabon dan juga kekasihnya Jason alias anak sulung dari Larry, sehingga sudah jelas bahwa konflik yang mereka semua alami dimulai dari serangkaian kemaksiatan, diantaranya Homer dan perbuatan zina yang sudah pasti akan membawa keburukan untuk para pelaku kemaksiatan itu sendiri. Di sini untuk perasaan sakit hati yang dirasakan oleh Mabon, namun diingat karena ini sudah suratan takdir, di sini Russell dan juga Mabon hanya bisa pasrah menerima semuanya dan meminta maaf agar Russell jangan ugal-ugalan lagi di jalanan. Karena semuanya sudah clear, Russell pun meminta Mabon untuk melemparkan pistolnya ke dalam air, karena apabila dia terus menyimpannya maka itu hanya akan menjadi barang bukti yang justru akan membuatnya semakin menderita.
Keesokan paginya, Russell pun didatangi oleh Body yang baru mendapat laporan tentang pelaku penembakan rekannya sesama polisi. Dari keterangan penjaga di rumah singgah, ada seorang wanita bernama Mabon yang membawa pistol di dalam tasnya, sehingga para polisi mencurigai bahwa Mabon adalah pelaku yang telah menembak rekan mereka yang karena Russell sering berkeliaran di wilayah TKP dan sempat menghilang selama 2 hari. Boyd sama teman pun hanya ingin menanyakan barangkali Russell pernah melihat wanita bernama Mabon tersebut. Meski para polisi sedang mencari Mabon, Russell tetap membuat situasi seolah baik-baik saja. Bahkan kini Mabon dan Anna terlihat semakin bahagia dengan perlakuan dari ayah dan ibu barunya tersebut. Suatu hari, Boyd yang mencurigai bahwa ayah Russell menyembunyikan sesuatu pun nekat masuk begitu saja ke dalam lumbung tempat Mabon dan anak istri, sehingga keduanya segera naik bersembunyi di atas loteng. Yang ketika Boyd akan naik untuk memeriksanya, ibu Thistle pun keburu mempergoki hal tersebut dan mengancam akan melaporkan Boyd ke polisi karena telah masuk ke properti orang lain tanpa izin. Alhasil, kecurigaan Boyd pun semakin kuat ketika mereka berdua mengusirnya dari sana. Yang jika memang tidak ada sesuatu, tentulah ayah Russell dan ibu tirinya akan tenang-tenang saja, sehingga Boyd pun langsung luju ke rumah Russell untuk meminta kejujuran darinya. Namun Russell tetap berkilah bahwasanya dirinya tidak tahu menahu tentang soal wanita yang sedang dicarinya. Sadar jika Mabon semakin tak aman, Russell pun buru-buru pulang ke rumah ayahnya untuk membawa Mabon pergi dari kota ini. Dan jika Mabon sayang pada putrinya, dia harus pergi sendirian tanpa membawa anaknya yang meski berat melakukannya. Mabon akhirnya sepakat untuk pergi sejauh mungkin sampai situasi kembali kondusif. Tepat di saat bersamaan, kita akan melihat Larry nampak semakin frustasi dan sulit berpikir jernih, yang pada akhirnya ia menyalahkan Russell atas apa dan juga semua yang terjadi pada hidupnya. Sehingga Larry pun nekat pergi dan bersembunyi di dalam rumah Russell untuk menghabisinya menggunakan linggis. Tak lama muncullah Russell dan Mabon yang bermaksud untuk mengambil perbekalan untuk Mabon yang akan melakukan perjalanan jauh. Yang ketika Larry sudah bersiap-siap menghantamkan linggisnya, tiba-tiba Larry tak sengaja memukul Mabon hingga pingsan, di mana Russell langsung bereaksi cepat hingga keduanya terlibat perkelahian. Dan sialnya Larry berhasil menemukan senapan yang Russell simpan di kolong kasur, sehingga ia pun segera mengambilnya dan bermaksud untuk menembaknya. Tetapi ayah Russell datang tepat waktu dan berhasil menembak Larry tepat di bagian perut, sampai beliau menyuruh Larry untuk tenang karena dia akan segera panggil ambulan. Tetapi Larry yang sudah tak bisa berpikir jernih pun nekat pergi mengendari mobilnya sendiri, pergi ke rumah mantan istrinya hanya untuk bisa bertemu dengan putra kandungnya sendiri. Yang di situ mereka berdua benar-benar sangat panik dan segera menghubungi ambulans. Tetapi karena di sini Larry yang sedang dalam pengaruh alkohol pun sulit untuk bisa menggunakan akal sehatnya, sehingga ia pun segera pergi mengendari mobilnya hingga terjadilah kecelakaan tunggal yang langsung menewaskannya. Sementara itu, Russell terlihat sudah sampai di rumah sakit dan segera menyerahkan Mabon ke para petugas medis. Tak lama setelah Mabon mendapatkan perawatan, muncullah Boyd yang ingin menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yang pada akhirnya Russell mau tak mau jujur untuk menceritakan tentang kronologi yang sesungguhnya, asalkan Boyd mau mendengarkannya bukan sebagai petugas, tetapi sebagai kawan lama. Selesai menceritakan tentang Mabon yang menjadi pelaku atas pembunuhan satu oknum polisi, Russell meminta tolong dengan sangat kepada Boyd agar tidak menangkap Mabon. Russell yang selama 7 tahun ini terus dihantui rasa bersalah, akhirnya menemukan satu cara untuk bisa menembus kesalahannya, yaitu akan menjadikan dirinya sebagai kambing hitam atas apa yang telah terjadi dengan memberikan peluru milik si oknum polisi sebagai barang bukti bahwa dialah pelaku pembunuhan tersebut. Alih-alih akan menjadikan kawan lamanya sebagai tersangka atas penembakan tersebut, Boyd yang peduli terhadap sahabatnya sendiri pun punya ide lain agar kasus ini selesai, yakni meletakkan peluru tersebut di jasad si Larry yang masih berada di dalam mobil yang ringsek
sehingga kepolisian akan menganggap jika Larry telah tersangka utama atas penembakan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Pada akhirnya di sini Russell bisa merasa lega setelah berhasil menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Mabon dan Anna. Bahkan sekarang mereka berdua setuju untuk tinggal di rumah ayahnya bersama dengan ibu tirinya, yang pada akhirnya ia pun menyadari satu hal, bahwa kesalahan dan kegagalan yang menimbulkan rasa bersalah adalah bagian dari proses hidup untuk menjadi lebih dewasa dan bijaksana. Dan film pun berakhir. Bagaimana nih teman-teman? Ternyata ini menjadi salah satu film favorit di tahun 2023 ya. Jadi buat teman-teman di rumah yang mungkin belum pernah menonton, bisa langsung tonton filmnya terlebih dahulu ya, baru kalian nonton alurnya. Tapi kalau kalian mau nonton alurnya ya silakan. Yang penting kalian pantengin terus aja channel YouTube Rebahan 24 Jam. Dan kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.